Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, berkat Tuhan. Yes, yes, yes. Wah, semangat sekali anak sekolah minggu di rumah. Kakak sapa sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, berkat Tuhan. Yes, yes, yes. Sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kita saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita angkat satu lagu pujian kita, Segala Puji Syukur. Anak-anak sekolah minggu, kita akan berdoa, semuanya bangkit berdiri. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Ucapkanlah syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib oleh anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu itu menguasai hati kami, agar iman kami semakin teguh, sehingga hidup dan perilaku kami sesuai dengan kehendak-Mu dan tidak ternoda oleh kecemaran dunia ini. Agar kami bersama-sama dengan orang yang percaya
memperoleh hidup yang kekal. Karena anak-Mu yang kekasih, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kakak undang adik-adik sekolah minggu untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi, hari ini kurasa bahagia. Baiklah adik-adik, kita bernyanyi Markas Iblis. Markas iblis kuhancurkan, salib Yesus kutinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, tawa di padang kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu GKPI, saksinya Tuhan bersayap, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu GKPI, saksinya Tuhan bersayap, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Kita bernyanyi, di surga nanti pakai baju putih. Surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selama-lamanya. Jangan ingin pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selama-lamanya. Hai adik-adik, minggu ini kita hukum Taurat yang pertama. Ikutin kakak ya. Hukum Taurat yang pertama. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, Akulah Tuhan Allahmu,
Jangan ada padamu Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain di hadapanku. Dihafal ya adik-adik. Shalom. Shalom. Baiklah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian kita, Firman-Mu. Anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita tenangkan hati dan pikiran, kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah sumber segala kemurahan yang kami sembah dan muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Di pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mencurahkan Roh-Mu yang kudus atas kehidupan kami, sehingga kami para anak-anak-Mu dapat mendengarkan dan mampu melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Anak sekolah minggu sekalian, selamat hari Minggu, Shalom. Kiranya pada hari ini semuanya dalam keadaan sukacita, terlebih masih dalam situasi tahun yang baru ya, di tahun 2021 ini, tepat pada tanggal 10 pada hari ini. Firman Tuhan akan kita dengarkan sebagai renungan di tengah-tengah ibadah minggu saat ini, yang diambil dari Filipi pasal 2. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Demikian firman-Nya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Anak sekolah minggu sekalian, sebagai topik khotbah di hari Minggu ini adalah sehati sepikir di dalam Tuhan. Semuanya tahu kan apa arti sehati sepikir? Sehati sepikir berarti satu pemahaman, ya, satu ide, ya, tidak terpecah, tidak berantem, banyak hal pengertiannya, ya.
berarti selalu hidup dalam kekompakan. Itulah sehati dan sepikir. Anak sekolah minggu sekalian, firman ini merupakan nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi. Sebuah harapan dari Paulus kepada jemaat di Filipi agar jemaat itu bersatu dan merendahkan diri seperti Tuhan Yesus yang telah merendahkan dirinya di tengah-tengah dunia ini. Jadi meskipun saat itu surat ini dituliskan oleh Paulus kepada jemaat Filipi ketika dia sedang dalam penjara di Roma, namun Paulus tidak berhenti untuk memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi. Jadi sama halnya seperti orang tua kita, bapak sama mama di rumah, selalu berupaya memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Seperti itulah Paulus pada zamannya, tetap semangat memberikan nasihat kepada orang-orang Kristen di Filipi, agar mereka merendahkan hati seperti Tuhan Yesus, dan agar mereka juga hidup sehati dan sepikir. Kira-kira bagaimana anak sekolah minggu sekalian dalam keseharian kalian? Apakah kalian tetap bisa sehati sepikir dengan abang, dengan kakaknya, dengan adik-adiknya, dengan teman-temannya, dan juga turut dan tunduk kepada nasihat orang tuanya? Di sini kita diingatkan bahwa orang Kristen harus sehati dan sepikir, harus mau dipimpin, harus mau diingatkan, harus mau dididik. Anak sekolah minggu juga harus seperti itu. Anak sekolah minggu yang baik adalah anak Tuhan yang siap untuk menerima nasihat. Jadi setiap anak sekolah minggu harus mau dinasihati oleh orang tuanya, dinasihati oleh guru-gurunya, dinasihati oleh guru-guru sekolah minggunya. Ya, jangan membantah, jangan melawan. Anak sekolah minggu harus mau dibimbing oleh firman Tuhan lewat membaca firman Tuhan. Ini merupakan tahun yang baru bagi kita ya. Ya, tahun yang baru tentu ada sukacita yang baru. Ya. Anak sekolah minggu juga harus bersukacita dalam Tuhan, dalam semangat yang baru. Ya. Bukan hanya bajunya yang baru, tapi hatinya juga dibaharui, harus baru. Ya. Dibaharui dalam kasih Kristus. Dengan jalan bagaimana? Menunjukkan suatu perbedaan. Kalau dulu kalian mungkin sering membantah orang tua, melawan abang kakaknya, tidak mengasihi adik-adiknya, tapi di tahun yang baru ini harus lebih menunjukkan perubahan. Jadi tidak sama lagi seperti tahun-tahun yang lewat. Tapi tahun yang baru ini kalian harus semakin memiliki semangat yang baru. Meskipun masih situasi pandemik, masih belajar di rumah ya, juga masih mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Jadi harus setia. Itu merupakan gambaran kerendahan hati. Mau enggak menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati? Siapa yang mau jadi anak Tuhan yang rendah hati? Angkat tangannya. Mau ya semuanya ya? Rendah hati berarti tunduk kepada kehendak Tuhan. Jadi di sini diingatkan bagaimana supaya tidak ada kesombongan. Jangan ada anak-anak yang sombong. Jangan ada anak-anak Tuhan yang tidak mau bergaul dengan kawan-kawannya. Tidak mau menegur kawan-kawannya. Malah bermusuhan. Tidak boleh seperti itu. Namun harus saling merendahkan hatinya. Dengan kasih yang disempurnakan oleh Tuhan. Supaya sebagaimana dikatakan Paulus, hendaklah kamu satu sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, karena itulah yang mampu menyempurnakan sukacita Paulus. Meskipun dia jauh dari jemaat Filipi, tapi dia akan sangat senang mendengarkan berita jika jemaat Filipi hidup sehati sepikir. Orang tua kalian juga orang tua kita, papa sama mama akan sangat senang jika anak-anaknya sehati sepikir, ya, tidak berantem, tidak berkelahi, namun selalu topang menopang, ya, bergotong royong, saling membantu, mengupayakan apa yang terbaik bagi kemuliaan
nama Tuhan. Jadi itulah firman Tuhan yang mengingatkan kita pada hari ini bagaimana supaya anak sekolah minggu sehati sepikir, seperasaan di dalam nama Tuhan Yesus sebagaimana yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Milikilah semangat dan sukacita yang baru di tahun yang baru ini. Tetap setia ya. Anak pendeta harapkan dan juga para abang kakak guru sekolah minggunya mengharapkan agar semua anak sekolah minggu di tahun 2021 ini meskipun masih situasi pandemik tetapi akan tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu secara online setiap pukul 7.30 pada hari minggunya ya. Setia mengikutinya. Jadi cepat-cepat bangun dari tempat tidur, mandi, pakai pakaian yang selayaknya, bagaimana layaknya untuk ibadah sekolah minggu, dan ikuti secara tertib. Ya, harus tetap setia, semangat, sukacita di tahun yang baru ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang Maha Pengasih, firman-Mu telah mengingatkan kami agar menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati, sehati sepikir dalam Kristus Yesus, sebagaimana itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Berkati segenap anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu, GKP Jemaat Khusus Tanjung Priok, yang tetap setia mengikuti ibadah online sekolah minggu, agar di tahun yang baru ini, mereka semua tetap bersemangat dan bersukacita, penuh kesetiaan, beribadah di rumah masing-masing. Berkati mereka juga Tuhan ketika mereka belajar dari rumah masing-masing, agar mereka mengikuti setiap tuntunan dari para guru mereka, agar mereka menjadi anak-anak kesukaan bagi Tuhan. Dan tuntun mereka Tuhan agar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, setia beribadah, dan juga hormat kepada orang tuanya, dan kepada para guru, dan kepada setiap saudaranya, saling mengasihi. Ampuni kami Tuhan atas dosa dan pelanggaran kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima segala anugerah yang Tuhan persiapkan untuk dapat kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta. Sekarang kita akan mendengarkan ayat hafalan yang terambil dari Roma 12 ayat yang ke-6. Kakak bacakan ya, Roma 12 ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Sekali lagi kakak bacakan, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jangan lupa dihafal ya. Sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi di Sona Dong Hubungan Tuhan.
Kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan yang menghantarkan kita untuk memberikan persembahan yang tertulis dalam Mazmur pasal 116 ayat 17 hingga ayat 18. Demikian firman Tuhan. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Amin. Kita mengumpulkan persembahan. Anak-anak sekolah minggu semuanya bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan ini. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama memohonkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu sekalian. Amin.